sahabat Gria Damai, kembali lagi di channel Gria Damai Properti. Sekarang saya sudah bersama Bapak Ketut Suwanyana. Beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Kama. Gimana kabarnya? Luar biasa. Iya. Becik. Saya mau bertanya sedikit tentang lingkungan niki, Pak. Bagaimana pengelolaan dan penataan lingkungan hidup di Klungkung niki, Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, yang tupoksinya adalah salah satu di antara adalah untuk penataan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah, untuk itu melalui visi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Klungkung, visi pemerintah Kabupaten Klungkung, kami mengambil di misi yang kelima, yaitu menata kelola lingkungan itu. Nah, kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk menata pertamanan yang ada di lingkungan di perkotaan, kemudian di beberapa desa juga, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Klungkung bisa kami wujudkan melalui penataan taman itu sendiri. Kemudian tata lampu, tata ruang, dan yang lainnya itu kami menjadi tugas kami, seperti yang ada di perbatasan wilayah Klungkung Gianyar, itu tugas lingkungan hidup untuk menata lingkungan dan pertamanan yang ada. Kemudian tanaman perindang jadi tanggung jawab kami untuk memberikan kenyamanan sehingga tanaman tahura, jadi taman rakyat itu bisa kita jaga sesuai dengan tupoksi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Terus bagaimana tentang data pengelolaan dan tata lingkungan hidup nih di Klungkung, Pak? Untuk sementara data yang dimiliki di lingkungan di Kabupaten Klungkung yaitu tentang lingkungan hidup masih cukup bagus, belum ada yang di bawah ambang batas yang ditentukan oleh ketentuan yang ada. Dengan demikian, secara umum untuk lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung masih cukup bagus, bahkan sampai sekarang dengan tanaman-tanaman yang ada di perdesaan juga kita sudah membangkitkan untuk penghijauan dan penanaman pohon-pohon yang diharapkan menjadi paru-paru Kabupaten Klungkung. Jadi untuk sementara data-data itu masih cukup bagus dan belum ada tanda-tanda kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Klungkung. Nah, buat PKB-nya nih Pak, bagaimana tatanan seperti apa pengelolaannya, terus setelah proyek PKB tersebut beroperasinya nih gimana? Baik, jadi untuk PKB yang merupakan mega proyek dari pemerintah Provinsi Bali, yang dananya dari pemerintah Provinsi Bali, kami di Kabupaten Klungkung ikut mendampingi pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tusinya. Dalam hal ini adalah kami di Dinas Lingkungan Hidup dalam penataan, kami ikut di tim. Jadi pengadaan lahan tetapi tidak menentukan. Kenapa demikian? Karena harus koordinasi bersama-sama yang merupakan kerja lintas sektoral. Jadi untuk itu nanti setelah jadi seperti yang disampaikan oleh Komang tadi, jadi kita akan mempunyai tugas apa yang menjadi tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh provinsi ke kabupaten, pasti kami akan ambil terutama di bidang pertamanan, sehingga PKB itu benar-benar mencerminkan bahwa pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung itu secara lokal jeniusnya, jadi kebudayaan Bali itu ala Kabupaten Klungkung yang bersifat atau berstandar internasional. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk PKB. Mudah-mudahan PKB ini segera terwujud dan kita bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Bali. Oh ya Pak, apa sih inovasi untuk menjaga lingkungan Klungkung tetap bersih? Baik, terima kasih Komang. Jadi inovasi pemerintah Kabupaten Klungkung di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Klungkung. Jadi untuk sementara kita mempunyai yang namanya TOS Center. Jadi TOS, tempat olah sampah setempat, center ya artinya pusat yang terintegrasi yang berada di Desa Karangdadi, Kusambe. Jadi di dalam kegiatan TOS itu ada yang mendukung program atau Pergub nomor 47 2018 dan 97 2019 oleh Bapak Gubernur, maka kami di Klungkung mempunyai yang namanya TOS, yaitu tempat olah sampah setempat, yaitu untuk menyelesaikan sampah dari sumbernya. Jadi yang pertama
masyarakat diedukasi untuk melaksanakan pemilahan, yaitu ada yang namanya sampah organik dan anorganik. Sehingga kami mempunyai hari organik dan hari anorganik. Untuk sampah-sampah organik, anorganik, saya ulangi, untuk sampah-sampah anorganik itu diangkut atau dibuang pada hari Senin dan Jumat. Selain hari Senin dan Jumat, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu Minggu adalah untuk sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah itu kita kumpulkan menjadi satu di TOS Center, kemudian dipilah, ada organik. Nah, jadi yang organik kita olah menjadi pelet, yang kedua menjadi kompos. Kompos itu ada 3, jadi ada black gold, jadi kompos. Black gold itu adalah campuran antara sampah organik dengan tinja yang ada di IPLT. Kemudian ada kompos osaki, jadi pupuk osaki, dan yang ketiga adalah pupuk curah. Nah, jadi di sini untuk sampah organiknya kita olah menjadi pupuk atau menjadi kompos, sedangkan yang anorganiknya kita bekerja sama dengan APSI, jadi Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, dan itu mereka ambil dengan kerjasama dengan APSI, sehingga kita untuk menangani sampah itu cukup dengan mengelola sampah-sampah organik saja. Demikian juga di desa-desa, harapan kami pemerintah Kabupaten Kelungkung, jadi dengan kebijakan Bapak Bupati menerapkan agar penanganan sampah itu dilakukan di tingkat kedesaan, yaitu memilah sampah organik dan anorganik, sehingga pupuk-pupuknya itu bisa dipergunakan oleh para petani. Demikian juga untuk penataan taman yang ada di kota-kota ataupun di desa. Nah, dengan demikian untuk mengurangi biaya pupuk, maka pemerintah sendiri, jadi Kabupaten Kelungkung sendiri membuat pupuk untuk memberikan kepada para petani, sehingga para petani tidak perlu disubsidi dengan pupuk-pupuk yang lain. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi inovasi ini, TOS Center ini atau TOS ini sudah masuk top 40 dari IGA, sehingga TOS ini saya yakini, jadi kita di Kabupaten Kelungkung yakin bahwa dengan konsep TOS, dengan inovasi TOS mampu mengentaskan sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mam. Oke, terima kasih Bapak. Bagus sekali tentang program sampahnya nih ke. Iya, jadi itu merupakan program Bapak Bupati itu sendiri. Jadi yang sudah masuk top 40. Semoga kabupaten lain bisa menirunya. Ya, paling tidak ATM. Ya, jadi lebih bagus ya. Ya, amati, kedepannya. ya tiru dan modifikasi. Tapi untuk ke Kelungkung sudah banyak sih yang datang. Jadi dari beberapa kepala daerah sudah banyak yang datang. Bahkan dulu Pak Wantimpres, jadi Kepala Bappenas sekarang, jadi sudah pernah datang ke Kelungkung untuk melihat dari dekat bagaimana TOS yang ada di Kabupaten Kelungkung. Semoga dengan TOS ini kita harapkan mampu untuk mengatasi sampah yang menjadi masalah dunia. Iya, masalah dunia nih ke. Enggak hanya Kelungkung nih ke. Iya. Makasih sudah berbincang-bincang dengan Gria Damai nih ke. Nah, untuk sahabat Gria Damai, moga-moga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan semoga semua happy. Om Santi 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 Om. Terima kasih.